Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi syara'a lana juma'atil jami'il muslimin fil ibadah wal muamalat. Asyhadu an la ilaha illallah masdarul jami'il khairat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul barakah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi allazina nalu bi afdali ijtihadihim fi hidayahim awza'ul ittisar. Amma bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis yang mulia ini. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk selalu bermuhajah melaksanakan kewajiban salat subuh kita secara berjamaah. Mudah Allah Subhanahu wa taala selalu membersihkan kita, mensucikan kita dari segala hal-hal yang membatalkan dari segala ibadah kita, mengurangi daripada ibadah pahala yang kita kerjakan. Selawat dan salam kembali dikirimkan kepada kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya 17 kali kita dalam sehari semalam, setiap muslim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah, agar kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah sholat kita kalau kita tidak meminta hidayah. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang Kau murkai dan orang-orang zalim. Demikian ungkapan setiap muslim apabila mereka melakukan sholat. Apakah sebabnya hidayah itu perlu kita minta setiap sholat? Maksudnya tiada lain agar kita selamanya berada jalan Allah yang lurus, jalan yang menjauhkan kita dari kemurkaan Allah, jalan di mana kita terjauh daripada segala hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau jadikan petunjuk kepada kami, Engkau berikan kepada kami rahmat, kasih sayang dari sisi Engkau, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi daripada kami." Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hidayah? Hidayah secara harfiah berarti petunjuk, tegasnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sebagai hambanya sesuai dengan kehendaknya. Memberikan kita hidayah, bukan dolol, itu artinya sesat. Oleh sebab itu dengan memohon hidayah berarti kita sudah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 macam hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Pertama ada namanya hidayah tabiat. Hidayah tabiat ini petunjuk Allah berupa hidayah naluri atau disebut dengan insting yang sifatnya otomatis, alamiah, fitrah. Ketika suatu makhluk diciptakan, mereka dilengkapi dengan tabiat masing-masing. Contoh hewan. Ya, hewan ini ada tabiatnya. Berbeda dengan manusia. Hewan ini misalnya seekor itik, begitu dia diletakkan langsung dia dapat berenang. Ya, berenang di air. Padahal sebelumnya dia tidak pernah belajar tentang berenang. Nama ini hidayah tabiat. Kemudian ada nama hidayatul hawas. Hawas ini berupa indera. Inilah pendengaran kita, penglihatan kita, penciuman kita. Ini adalah namanya hidayah hawas. Kemudian hidayah akal. Ini yang paling penting, ini karena diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada hewan maupun tumbuhan.
Dengan akal manusia bisa berpikir, manusia bisa memiliki harga diri, jadi manusia bisa mulia, dan bisa mempergunakan akalnya dengan baik. Kemudian hidayah agama, hidayah tim, ini yang paling penting bagi kita. Petunjuk kepada kita ini, dengan adanya hidayah agama kita bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjalankan sholat subuh, bangun subuh, di mana orang pada tidur kita bisa bergerak. Allah berikan kita hidayah. Makanya orang itu bisa masuk surga karena hidayah Allah. Hidayah Allah semua hidayah ini adalah merupakan pemberian petunjuk Allah. Hidayah tarbiyah, hidayah awas, hidayah akal, hidayah din, ya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, bukan Rasulullah, bukan para nabi yang bisa memberikan hidayah. Ingat ketika kisah istri Fir'aun bernama Siti Asia. Dia adalah seorang muslimah sejati walaupun berada di lingkungan keluarga Fir'aun yang kufur. Fir'aun ini mengaku Tuhan. Asia ini tetap tangguh beriman kepada Allah walaupun ajal merenggut. Demikian pula Siti Masyitah. Siti Masyitah ini pembantu rumah tangga Fir'aun. Dia termasuk serikandi Islam yang namanya tetap Harun hingga saat ini. Disebabkan kegigihannya, keberanian yang hebat mempertahankan akidahnya, keimanannya. Walaupun dia berangkat berebus anak-anaknya dengan air, dia tetap teguh imannya, tak ada masalah. Itulah namanya hidayah. Tetapi sebaliknya barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak akan ada seorang yang mampu memberikan hidayah, walaupun seorang nabi. Kalau belum diberikan hidayah oleh Allah. Oleh sebab itu jangan kita heran kalau ada keluarga yang baik dan terhormat, kadang-kadang ada anggota keluarga yang jahat, walaupun dari keluarga Nabi. Ya, walaupun dari keluarga Nabi. Kita ingat nama Qabil. Qabil ini putra Nabi Adam, istri Nabi Lut, Kanaan, anak Nabi Nuh juga. Contoh manusia yang telah disesatkan Allah. Semuanya termasuk yang durhaka kepada Allah. Padahal mereka adalah keluarga Nabi Allah. Alangkah tepatnya sabda Nabi yang artinya barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada satu kekuatan pun yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang akan disesatkan, tidak ada satu nikmat kekuatan pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang disesatkan Allah, maka tidak akan sesuatu kekuatan yang dapat membebaskan kita. Karena itu, jadi hatinya kita mohon hidayah buat seluruh alam, agar kita bersama-sama dalam petunjuk Allah, akan diberikan suatu topiknya, akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu pelajaran yang berharga bagi kita mengenai hidayah ini, ya. Satu kasus Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memelihara serta pelindungnya. Tak kala Abu Thalib hampir menghembuskan napasnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha sekuat tenaga agar Abu Thalib ini dapat mengucapkan kalimat syahadat, sehingga Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Tetapi usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gagal. Abu Thalib hingga meninggal dunia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Akhirnya Nabi menangis berasa sedih. Kemudian beliau bersabda, demi Allah aku akan memohon ampun untukmu, hai pamanku, selama tidak dilarang oleh Allah. Rasulullah SAW tidak sempat memohon ampunan tersebut sebab telah turun wahyu Allah. Telah turun wahyu Allah. Dalam surah Taubah ayat 113. Maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu min qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jannah. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas ini bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni daripada neraka jahanam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Inilah yang perlu kita simpulkan dalam pengajian kita subuh ini. Yang pertama, kita dituntut untuk selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memohon kepada Allah agar hidayah telah ada pada diri kita, jangan sampai lepas. Ya. Yang terakhir, hanyalah Allah yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan hidayah kepada kami agar kami termasuk orang-orang yang Kau muliakan ya Allah, bukan orang-orang yang sesat ya Allah, bukan orang yang Kau murkai ya Allah. Berikanlah petunjuk hidayah ya Allah wa seluruh alam ya Allah. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Engkau tidak memalingkan kami daripada iman kami ya Allah. Setelah Engkau berikan kami petunjuk ya Allah, serta mudah-mudahan Engkau memberikan rahmat kepada kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau lah yang pemberi ya Allah. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahyan wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzab yaumil mahsyar wal jannatu ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.